Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak kita perpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai masalah yang terpenting sekali dalam salat, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Walaupun kita banyak sudah yang mengetahui, namun kadang-kadang ada yang terlupakan ataupun ada yang terlewatkan yang penting-penting sekali, ataupun ada yang salah pengertian, salah mendengar, salah dalam memahami, sehingga pentingnya hari ini kita akan membahas masalah membatalkan salat. Membatalkan salat itu ada 11 perkara. Yang pertama, berkata-kata. Berkata-kata itu membatalkan salat walaupun satu huruf saja batal salat, apalagi 2 huruf. Maksud satu huruf, dia panjang membacanya, tidak pendek. Tapi kalau dia pendek membacanya tidak batal. Kalau satu huruf. Kalau 2 huruf, pendek atau panjang batal salat. Satu huruf yang batal bagaimana? Misalnya dia baca nun, panjang. Mim, lam. Nah itu dia baca panjang, satu huruf bacanya panjang, batal salatnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan salah dalam memahami. Walaupun satu huruf, karena dia baca panjang, tetap batal salat. Nah, mudah-mudahan itu mengerti. Yang kedua, bergerak 3 kali gerak berturut-turut. Yang 3 kali berturut-turut itu batal salatnya. Misalnya melangkah 3 langkah berturut-turut, batal. Ataupun dengan cara bergaruk-garuk 3 kali garuk, batal salat. Batal salatnya 3 kali garuk-garuk berturut-turut. Misalnya ini tangan, lagi sholat ini. Nah, ditaruhnya di sini. Lagi sholat, gatal ya sini. Ini angkat ini, angkat pertama ini ke sini, ini sudah menghitung 1 kali. Sudah terhitung 1 kali. Udah. Kemudian digaruknya bergerak kedua. 2 kali. Turunnya 3 kali. Batal salatnya. Karena 3 kali berturut-turut. Kecuali 1 sekalian diturunin. Nah, 2 sekalian gerak turun. 2. Yang jangan seperti tadi. Begini sekali, ini sekali, angkat ke sini, kemudian ditarik ke sini sekali, kemudian arah ke sini, balik sekali. Itu udah 3 berturut-turut. Jangan sampai 3 berturut-turut. Usahakan 2. Kalau 2 tidak batal salat. Jadi kalau seandainya gatal ataupun kepingin kita garuk dengan cara yang telah ditentukan. Misalnya garuknya seperti gatalnya di sini, nah, ataupun di sini. Nah, ingat aja angkat pertama itu 1, udah dihitung 1. Nah, angkat, sap, taruh di sini jari. Nah, jari. Nah, mainkan jari saja. Ya. Kalau jari ini
bergerak banyak itu 3 kali pun tidak mengapa. Karena tidak dihitung dalam gerak juzuk. Juzuk anggota itu tidak dihitung seperti jari misalnya. Nah, ini berarti dia baru 1 kali angkat, ini 1 gerak, turunin 2. Nah, itu yang benar, tidak batal. Itu solusi untuk garuknya yang gatal, memang betul gatal. Habis makan yang enak-enak, suka makan udang, suka makan ikan bandeng, suka makan ikan-ikan yang sudah busuk sedikit, atau adalah gejala-gejala yang menyebabkan cepat gatal. Suka makan Indomie, suka makan telur. Bukan tidak boleh, jangan sering-sering. Jadi kalau keseringan, ya begitulah akibatnya, nanti gatal ketika sholat. Nah, resikonya seperti itu. Nah, sering gatal, apalagi digigit nyamuk sedikit. Gatalnya bukan main, nah itu sudah mulai alergi itu. Kemudian, tidak perlu kita bahas itu. Yang maksud daripada bergerak tadi 3 gerak, berturut-turut, itulah yang batal. Ada juga tambahan satu lagi. Mungkin ini jarang kita dengar. Ataupun sering kita dengar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan sama seperti saya sampaikan ini. Mana dia? Bergeraknya 1 kali, batal juga salatnya. Yang tadi kan bergerak 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut yang kita katakan tadi itu batal. Sekarang yang batal lagi 1 kali bergerak tapi batal salatnya. Apa itu? Yaitu dengan cara bergeraknya 1 kali sedangkan anggotanya 3 sekalian. Misalnya sab 3 kan? 2 tangan, 1 kepala. Nah, 3 anggota sekalian bergerak 1 kali pun batal, tapi 3 anggota. Yang kejadian sebelumnya tadi 1 anggota 3 kali gerak. Sekarang 1 kali gerak 3 anggota. Sama juga batal salatnya. Oleh karena itu, dengan adanya hukum-hukum ini, hukum Allah ini, kita bisa mudah mencerna, bisa mudah menghindari hal-hal yang membatalkan salat. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yang membatalkan salat adalah makan dan minum. Makan dan minum ya seperti biasa. Tidak mungkin kita bawa piring atau gelas lagi salat sambil minum. Oh tidak. Yang maksud makan dan minum di sini, sisa-sisa makanan kadang tertinggal di mulut. Tertinggal di mulut. Ya, itu jangan ditelan. Ataupun ada juga yang makan dan minum itu batal, ada juga air liurnya ada rasa manis yang belum dikumur-kumur sebelum salat. Bekas-bekas minuman yang belum dikumur-kumur. Ada rasa manis, asam, asin di dalam air liurnya itu atau di lidahnya itu. Kemudian dia telan. Ketika tertelan itu, itulah yang membuat batal salatnya karena minum di dalam salat. Ada juga yang minum seperti ada lipstik. Lipstik
perempuan yang bercampur dengan air liurnya, terasa rasa lipstiknya, tertelanlah air liurnya, itu juga batal salatnya. Ingat saja, yang membatalkan itu gara-gara ada sesuatu yang tertelan. Tidak mesti yang tadi kita katakan. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Misalnya, kalau lagi salat itu ada sisa makanan, tai gigi misalnya tertelan, itu sama juga, itu makan, berarti surah makan lagi salat, batal salat. Nah, sekarang yang keempat, yang membatalkan salat adalah mengerjakan rukun qauli atau rukun fa'li. Rukun qauli seperti membaca Al-Fatihah. Rukun fa'li contohnya i'tidal. Itu rukun fa'li. Bila ragu niat salat, ragunya ketika dalam mengerjakan rukun qauli atau rukun fa'li. Dia ragu di sana. Ragu niat di sana, maka batallah salatnya. Jadi kalau sudah niat takbiratul ihram itu lebih baik fokus, khusyuk, jangan asal-asal niatnya. Fokus sehingga tidak ragu di kemudian, di rukun-rukun yang selanjutnya. Ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar saja aku sembahyang, itu harus yakin. Nah, salat apa misalnya, salat maghrib saja aku salat fardu maghrib, makmuman, itu harus yakin. Atau sendiri, salat sendiri, yakin juga. Jangan asal-asal, sehingga nanti membuat keraguan di tengah sembahyang. Di tengah-tengah perjalanan salat, kita menjadi ragu-ragu. Dan banyak ini terjadi. Syaitan iblis ini ya tidak mau ketinggalan, dia selalu membisikkan, mempengaruhi salat kita, mengobok-obok salat kita. Yang intinya tujuan iblis ini, salat kita itu jangan sampai benar. Itulah dia. Oleh karena itu, kita yang sebagai manusia biasa setelah belajar, berilmu, kemudian mengamalkannya sesuai dengan yang telah ditentukan, maka itu urusan Allah selanjutnya. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat kalah dengan godaan-godaan syaitan tersebut. Usahakan besok lebih khusyuk lagi, besok lebih khusyuk lagi. Ya, usahakan seperti itu. Karena yang namanya manusia, tidak ada yang khusyuk-khusyuk kalilah salatnya. Kalau seandainya khusyuk itu wajib, sungguh banyak sekali salat kita orang Islam yang tidak sah. Untung saja khusyuk itu sunat di dalam salat. Karena Allah tahu khusyuk itu bahasa lain kita fokus, konsentrasi penuh di dalam salat. Untung saja tidak wajib. Seandainya wajib, kan banyak sekali salat kita ini, orang Islam ini banyak sekali yang tidak sah. Karena pikiran kita sering kemana-mana. Oleh karena itu, Allah tahu dengan adanya cara-cara fokus seperti itu, kita haruslah berusaha semaksimal mungkin. Siapa tahu dalam ke-1000 rakaat nanti kita bisa menjadi lebih baik dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha. Kan bisa kan karena terbiasa. Kan begitu. Jadi jangan cepat menyerah. Seandainya terjadi juga sering tidak fokus, ya lanjutkan juga.
Salat seperti biasa, besok lanjutkan lagi salat, tidak boleh tinggal, itu intinya. Karena khusyuk itu sunat. Yang wajib ya meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat tadi. Nah, yang membatalkan salat yang keempat sudah. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah berubah niat. Dalam salat ia berubah niatnya. Tiba-tiba berubah niat, ya Allah. Ada-ada saja. Lalu kenapa ada dalam kitab mengatakan demikian? Ya mungkin ada manusia yang seperti itu. Lagi salat berubah niat. Misalnya dia dalam salat itu tiba-tiba tidak ingin lagi untuk salat. Contohnya seperti ini. Misalnya ini sering terjadi pada ketika orang-orang yang baru hijrah. Orang-orang yang agak pelin-pelan, agak belum stabil. Biasanya seperti itu. Berubah-ubah niatnya. Sampai dalam salat pun berubah niatnya. Mu'alaf gitu juga. Nah, bisa jadi ada terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya. Godaan besar sekali. Sampai terbawa dalam salat. Itu bisa mengakibatkan batal salatnya gara-gara berubah niat. Lagi salat, dia meniatkan sesuatu yang tak mau melakukannya lagi salat. Itu apa aku salat ini? Kenapa aku salat? Seperti itu dalam hatinya. Untuk apa aku salat? Kenapa aku salat? Lalu apa hasilnya kalau aku salat? Apa untungnya aku salat? Berubah-ubah niat dalam hatinya. Sampai-sampai dia dalam bisikan hatinya itu, nggak pas aku salat ini. Lebih baik aku putuskan saja salat ini. Tapi karena keadaan ramai dengan jamaah, udah terlanjur niatnya sudah memutuskan salat, tapi dia tidak mau putuskan salat karena ramai, malu keluar salat. Tapi salatnya tidak sah lagi. Walaupun dia masih berdiri salat karena hatinya sudah memutuskan salat. Nah, yang keenam yang membatalkan salat adalah mentaklikkan sesuatu dalam salat atau mencita-citakan sesuatu di dalam salat. Misalnya, bila ada yang gedor-gedor pintu selagi aku salat, maka batallah salatku. Akan kuputuskan salatku. Jadi bermain-main hati seperti ini. Pas kejadian pula ketika lagi salat dia, ada yang gedor-gedor pintu rumahnya, otomatis batallah salatnya. Dikarenakan telah mentaklikkan sesuatu, mengkaitkan sesuatu hal dalam salat itu yang membuat salatnya itu batal. Ada-ada saja. Namun ini tetap hukum yang harus diberitahukan, wajib diberitahukan pada orang-orang yang belum tahu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, yang membatalkan salat adalah kedatangan hadas. Kedatangan hadas. Tahu kedatangan hadas? Apakah hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil ya berarti dia
sudah keluar angin atau kentut, lagi salat keluar kentut, itu berarti dia sudah berhadas kecil. Otomatis runtuh salatnya dan wajib berwudu kembali gara-gara berhadas kecil. Kemudian berhadas besar, begitu juga runtuh salatnya, batal salatnya otomatis. Misalnya yang berhadas besar, yang perempuan berhalangan, datang bulan tiba-tiba lagi salat, runtuh salat. Itu jangan dilanjutkan lagi salatnya bila sudah memerah di bawahnya. Nah, yang laki-laki begitu juga keluar mani tiba-tiba dalam salat. Itu jarang terjadi kalau laki-laki yang seperti itu. Kalaupun memang terjadi, berarti ya hukumnya seperti itu. Wajib mandi dan wajib wudu kembali. Nah, yang ke-8 yang membatalkan salat adalah kedatangan ataupun kejatuhan najis. Jatuh najis di atas bajunya, lagi sholat ini ya ceritanya, atau di badannya, atau di tubuhnya, atau di kepalanya, atau dimanapun di tempat kita sholat itu jatuh sesuatu najis di atas pakaian kita itu. Kalau jatuh di depan ya masih bisa dihindari, ya tidak terkena tubuh kita, tidak terkena pakaian kita, itu masih sah sholatnya. Ini jatuh pas di atas tubuh kita atau di baju kita. Kalau najis itu kering, alhamdulillah masih sah salatnya. Nah, begitu jatuh langsung dia akan terpisah. Kalau tai cicak misalnya, kalau tai cicak yang agak lengket, agak cair sedikit, ya itu tidak beruntung Anda, salatnya batal karena sudah lengket, tidak bisa untuk dianggap sah karena sudah lengket di pakaian Anda, karena sudah mengenai najis di pakaian itu, sudah lengket dia. Begitu juga tai burung yang berterbangan. Usahakanlah masjid itu jangan banyak sekali binatang. Sayang sekali para jamaah ketika lagi salat ada gangguan seperti itu, kan sayang juga. Salah-salah emosi nanti makmumnya. Namun ya apa boleh buat, kadang kampung itu sama-sama pelit, sumbangan kurang, ya kan? Apa boleh buat? Ya rasakanlah sama-sama. Tapi ini ceritanya kalau seandainya kampung itu ada keuangan, pas keuangannya, ya usahakan masjid itu yang bersih, itu yang lebih utama, suci. Buat apa masjid cantik, buat apa masjid besar, tapi kotoran najis banyak sekali di dalam masjid. Rugi sekali kita pergi ke sana, rugi sekali kita salat di sana kalau selalu dalam keadaan bernajis. Memang najis yang dimaafkan itu banyak sekali. Salah satunya ya seperti itu, yang najis yang tidak bisa dihindari seperti masjid-masjid yang seperti itu tadi. Banyak sekali burung berterbangan sehingga tainya itu jatuh banyak sekali, tai cicak begitu juga. Tidak bisa dihindari lagi. Nah, tidak bisa dihindari lagi, itu maksudnya dimaafkan. Sudah darurat, sudah mudarat. Namun kalau tidak ada kendala seperti itu,
masih bisa dihindari, masih bisa buat pintu supaya tidak bisa masuk binatang tersebut. Kalau cicak itu masih bisa dihindari dengan cara ada pembasmi cicak. Apalagi manusia sekarang sudah pintar. Oh, malas juga. Berarti ya resiko lantainya itu harus bersih, harus suci. Siap-siap membersihkannya kalau tidak pandai dalam membasmi binatang-binatang yang mengeluarkan kotoran najis tadi. Nah, itu salah satu yang membatalkan salat adalah jatuh najis ke dalam ke atas tubuh kita, sehingga kita tidak sah salatnya. Yang ke-10, tadi yang ke-9, yang ke-10 yang membatalkan salat adalah dada kita tidak menghadap kiblat. Menyampingkah, membelakangikah, mengataskah, atau dada kita ke atas, tidak sah salat kita. Tetap dada ini menghadap kiblat. Sudah tahulah kiblatnya kemana. Orang Islam kalau tidak tahu kiblat, ya gimana ya? Kalau orang Islam tidak tahu kiblat, bagaimana ceritanya ini? Apa yang kita harus perbuat pada orang demikian? Kita bilang Kristen bukan, kita bilang non-Muslim bukan, dia Islam tapi kiblat tidak tahu. Alangkah ruginya. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada orang yang demikian. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang ke-11 yang membatalkan salat adalah murtad. Murtad itu waduh. Tidak bisa kita bayangkan orang Islam murtad. Walaupun murtad itu ada juga yang bisa kembali setelah murtad lalu masuk Islam lagi. Walaupun ada demikian, tapi membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Tapi kalau Allah sudah tidak suka lagi kepada kamu, naudzubillah. Biasanya kalau orang sudah murtad, kalau tidak sengaja okelah, ada kemaafan dari Allah. Ada pertolongan masih dari Allah. Tapi kalau sengaja, karena ada keuntungan, ketika untung dia masuk Islam, ketika rugi dia keluar Islam lagi. Naudzubillah. Ini manusia-manusia seperti ini. Jangankan Allah, manusia saja benci kepada orang-orang tersebut. Suka sekali membolak-balikkan hatinya sendiri demi mendapatkan manfaat keuntungan dunia semata. Baiklah, dari 11 perkara yang membatalkan salat tersebut menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita semua umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.